Beribadah haji menjadi impian seluruh muslim di dunia ini. Tentunya ibadah haji menjadi salah satu yang diutamakan terutama bagi yang mampu. Apalagi mereka memilih untuk haji furoda dengan biaya fantastis. Tapi bagaimana jika ternyata biaya yang dikeluarkan tersebut justru tidak sampai akhirnya pada tujuan untuk melaksanakan ibadah haji dan terpaksa dideportasi. Tentu hal tersebut patut untuk diusut karena semuanya merugikan bagi negara maupun juga calon jemaah haji tersebut. Dan kita masih dalam bahasan ini bersama dengan Bang Is dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Is, ada sekitar 46. Ini tidak jumlah yang sedikit tentunya. Tentu kita juga merasakan sakit dan juga menyesakan gitu dalam hati saat mereka ternyata sudah dalam hati berazam akan naik haji, ternyata dideportasi, Bang. Waduh, gimana untuk Bang Is sendiri menanggapinya? Iya, jadi yang inilah yang perlu kita tertibkan pemerintah Indonesia terhadap warga negara yang nekat berangkat ke Tanah Suci tidak melalui jalur resmi. Harusnya warga negara Indonesia yang ingin pergi haji itu atau berangkat haji menunaikan rukun Islam yang kelima itu, dia harus ngecek travel yang memang mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama. Yang kedua, dia terjamin pulang, pergi dan pulangnya. Terus siapa yang akan men-guide dia di Tanah Suci itu harus jelas. Dia kan, nah yang inilah yang harus kita warning, berikan peringatan kepada warga negara yang ingin berangkat haji itu tidak serta-merta. Dulu ketika kira-kira 15 tahun yang lalu itu pemerintah Indonesia kan mengeluarkan paspor haji. Nah, paspor haji itu ada paspor coklat istilahnya kan, saya masih ingat itu kan. Saya pernah menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ternyata di Arab Saudi itu berlaku paspor hijau. Nah, paspor hijau ini adalah paspor yang memang dikeluarkan oleh imigrasi. Nah, pada saat itu luar biasa sekali orang-orang Indonesia memanfaatkan paspor hijau itu untuk berangkat haji dengan biaya yang sangat murah ketimbang berangkat haji menggunakan paspor coklat yang dikoordinir oleh pemerintah. Makanya banyak orang-orang Indonesia kira-kira 15 tahun yang lalu menggunakan paspor hijau itu berangkat dari Malaysia, dari Singapura menuju Arab Saudi itu. Mereka menggunakan paspor hijau, paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi. Nah, inilah yang waktu itu luar biasa. Banyak orang memanfaatkan paspor hijau karena biayanya murah. Nah, Arab Saudi pada saat itu mengeluarkan kebijakan bahwa jemaah haji harus menggunakan paspor hijau. Ya kan? Nah, paspor hijau lah sampai sekarang itu menggunakan paspor hijau. Nah, dilalanya hari ini bahwa Indonesia kuota yang sangat lama menunggu, ada yang 40 tahun menunggu ya kan untuk berangkat haji secara reguler. Ada orang yang memanfaatkan di atas kesempitan memasang tarif dengan 270 juta per orang untuk berangkat ke sana, ternyata itu kan jalur yang tidak resmi. Nah, itulah yang mereka harus dideportasi ke tanah air lagi karena mereka tidak menggunakan visa secara resmi dari Indonesia gitu loh. Oke, tapi kan memang biayanya sendiri besar begitu ya Bang ya. Apakah mungkin dari calon jemaah haji ini sebenarnya belum tahu bahwa mereka sebenarnya juga ditipu? Atau sebenarnya mereka merasa, ya saya coba-coba aja dulu deh, tapi kan biayanya lumayan besar. Sayang sekali kalau belum diverifikasi. Ini sebenarnya apakah mungkin ada kecenderungan penipuan dari agent travelnya sendiri Bang? Sebenarnya ini kan kalau dikatakan penipuan tarang kutip ya, bisa dikatakan penipuan. Tapi kan ini persoalannya adalah bagaimana ke Tanah Suci itu kan dalam keadaan aman dan nyaman. Artinya ketika turun ke Bandara King Abdul Aziz kan itu kan dicek. Semuanya dicek, persyaratan apa segala macam, ini orang dari mana segala macam. Nah, tentunya ini juga menjadi perhatian. Kalau umpama kita bisa menghimbau kepada warga negara Indonesia yang ingin berhaji itu, cek dulu travelnya itu
sudah terdaftar atau belum di Kementerian Agama. Terus bagaimana jaminan selama di tanah suci, termasuk juga surat menyurat. Nah ini kan harus diteliti, jangan sampai kita dibodohi oleh travel agent perjalanan yang memang nakal gitu. Oh baik, tentunya mungkin dari calon jemaah haji juga mengetahui mereka yang penting ibadah haji dulu begitu. Padahal tentu banyak sekali hal administratif yang harus untuk dipatuhi di sana. Waduh, sayang sekali tentunya ya, sudah mengeluarkan uang cukup banyak dan ternyata gagal untuk berangkat haji saat ini. Nah, bagaimana respon dari Kementerian Agama sendiri, Bang? Apakah mungkin ada pertimbangan khusus bagi para calon jemaah haji ini tentunya untuk jenis bantuan atau seperti apa begitu, Bang? Yang jelas mereka dipulangkan lagi ke tanah air, artinya pulang, tidak boleh masuk, tidak boleh ikut rangkaian ritual ibadah haji. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Gus Yakut secara tegas akan mempidanakan travel yang berani mengeluarkan, berani memberangkatkan warga negara Indonesia itu ke tanah suci. Dan saya kira karena ini kan sebenarnya yang terdetek itu kan 46 calon haji asal Indonesia. Sebenarnya yang mau berangkat itu kan jemaahnya sampai 1.700 orang. Di Lampung juga ada yang gagal berangkat karena sudah terdetek di di King Abdul Aziz 46 orang. Nah, ada jemaah-jemaah asal Lampung itu gagal berangkat karena lebih dahulu mereka sudah tidak bisa masuk gitu. Ada korbannya juga di Lampung gitu. Wah, sedih sekali ya. Tentunya kita juga harus patuhi aturan yang ada tentunya. Nah, Bang, ibadah haji tentunya menjadi sebuah impian bagi seluruh masyarakat muslim. Nah, tentunya juga kita inginkan agar ibadahnya berjalan dengan aman dan lancar. Seperti apa rekomendasi atau solusi yang ingin Abang tawarkan supaya kita juga bisa memilih agent travel yang tepat, yang tidak menyesatkan tentunya. Jangan sampai akhirnya gagal berangkat seperti ke-46 calon jemaah haji ini tadi. Pengalaman-pengalaman yang terdahulu bahwa kita harus berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji itu menggunakan saluran-saluran resmi. Artinya kita mendaftar di Siskohat ya, sistem haji terpadu itu di Kementerian Agama. Kita sudah ada daftar tunggunya sebenarnya. Daftar tunggunya puluhan tahun sebenarnya kan. Tapi juga kita tidak kehilangan akal gitu. Sebelum berangkat haji atau menunaikan ibadah haji kita bisa umroh, ya kan. Yang penting kan kita melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu tanah tandus, terus juga panas di sana, tapi orang berduyun untuk bisa sholat di Baitullah. Dan juga mungkin perlu ke depan itu bagaimana kita sangat berhati-hati terhadap agen-agen travel yang memang tidak terdaftar gitu. Dan kita doakan juga jemaah haji kita hari ini sudah masuk tanah Arafah gitu kan, sudah masuk Armina itu kan. Hari Armina ada juga yang melakukan tarwiyah juga, hari-hari tarwiyah ini, dan kita mendoakan pada puncak haji keesokan harinya hari Jumat itu Haji Akbar. Mudah-mudahan jemaah Indonesia semuanya sehat walafiat, tidak ada kekurangan, karena hari ini situasi cuaca di tanah suci itu luar biasa panasnya gitu. Luar biasa. Tentunya kita doakan semoga semuanya sehat, selamat, dan kembali lagi ke tanah air dalam kondisi yang juga selamat. Oke, terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.